العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بنور العلم وسل أخلاقنا بالحلم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat bersama-sama berhadir ke masjid kita, berniat beriktikaf melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali apa yang menjadi pembahasan kita dalam kitab fikih. Pembahasan kita terkait tentang fikih ibadah. Kita sudah masuk pada bagian bab yang terakhir, yaitu tentang ziarah kota Madinah. Bab yang kita bahas adalah tentang haji. Kita sudah membahas haji dari mulai yang wajib, yang rukun, dan yang disunahkan. Dan termasuk pembahasan kita tentang apakah haji kalau tidak ke kota Madinah sah atau tidak. Sudah kita bahas ya di pertemuan yang sebelumnya. Jumhur mengatakan bahwa haji tanpa perlu ke kota Madinah, hajinya adalah sah. Jumhur mengatakan demikian. Namun pendapat yang dinukil dari madhab Imam Malik yang mengatakan bahwa ziarah ke kota Madinah itu hukumnya adalah wajib. Ziarah ke kota Madinah hukumnya adalah wajib menurut pendapat yang tidak masyhur, bukan menurut pendapat yang jumhur, dinukil dari sebagian pendapat Malikiyah. Tapi apakah harus berbarengan juga dengan haji ya? Jawabannya ya juga tidak ya. Tapi bagi orang yang jarang-jarang ya sebaiknya sekalian. Baik. Madinah merupakan salah satu kota yang mendapatkan keutamaan. Di antaranya adalah kota yang mendapatkan keamanan dan disebut dengan kota haram. Selain daripada kota Mekah, tanah haram juga adalah kota Madinah. Nah, bicara juga tentang Madinah, Madinah itu adalah kota iman. Makanya kalau kita masuk ke kota Madinah, itu kita merasakan halawatul iman. Halawatul iman itu adalah manisnya rasa ketika beribadah kepada Allah. Coba datang ke Masjid Nabawi, duduk i'tikaf, nikmat lah. Ya. Coba kosong-kosong habis sholat asar. Pian habis sholat asar di mana aja misalnya, datang ke masjid i'tikaf, tenang. Tapi dibandingkan ketika kita datang ke kota Madinah, dan pada saat itu halawatul iman wa halawatul ibadah, manisnya ibadah, manisnya iman. Makanya dikatakan cobaan apapun yang kita rasakan pada saat ketika orang berada di kota Madinah, maka sebaiknya sabar. Sebaiknya sabar. Karena kota ini merupakan kota yang berbeda dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Sampai ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar hadisnya atau belum? Hadisnya itu disebutkan, man istata'a minkum ayyamut, barang siapa di antara kalian yang mampu buat meninggal, tapi meninggalnya di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Tapi jangan jual lah. Berniat dari sini sudah. Apa niat pian kai hendak umroh atau haji ini?
Ya kemudahan mati di sana. Nah, cuma maksudnya itu orang yang meninggal di kota Madinah itu dapat keutamaan. Hadisnya ada, Pak. Jadi man istata'a minkum, barang siapa yang mampu. Tapi kan semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang meninggal di kota Madinah itu yang akan menjadi syafi'an, memberikan syafaat buat dia adalah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara beberapa keutamaan di kota Madinah. Yang kita lakukan pada saat di kota Madinah, apa kemarin ada beberapa amalan. Yang pertama adalah sholat di Masjid Nabawi. Berapa kali sholatnya, Pak? Berapa kali? 40 waktu. Ada hadisnya kah 40 waktu ini? Hadisnya nih ada, walaupun nanti bicara tentang perawinya. Kalau beberapa pendapat perawi hadis mengatakan rijaluhu thiqat. Para perawi di dalam hadis tentang sholat arba'in itu perawinya kuat. Perawi yang kita kenal diantaranya adalah Al-Imam Ahmad, Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Nabi mengatakan man shalla fi masjidi hada arba'ina sholatan. Barang siapa yang sholat di masjidku ini, kata Nabi. Berapa sholatnya? Arba'ina sholatan. 40 kali sholat. La tafuthu sholatun, yang tidak lewat satu sholat pun. Nah, pemahaman tidak lewat satu sholat pun itu bisa dipahami tidak masbuk, bisa dipahami masbuk juga. Cuma ya satu sholat, tidak satu sholat pun kecuali dia berjamaah di sana. Yang bagus lagi itu 40 waktunya itu kadada masbuk. Kutibat lahu, akan dicatat baginya bara'atun minan nar, lepas daripada neraka, dan wa najatun minal adab, dijauhkan daripada azab, dan wa buri'a minan nifaq, dijauhkan daripada sifat munafik. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan datang ke kota Madinah. Ya memang kayak gitu, Pak. Tidaklah orang itu datang ke kota Madinah kecuali memang, tapi ini tentu secara banyak hal ya, Pak, sudut pandangnya. Kecuali memang kerinduan yang mendalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara takdirnya sudah ya, takdirnya ibaratkan sudah. Tapi ada orang yang memang sangat rindu datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah mereka itu datang kecuali memang rasa rindu yang luar biasa. Baik. Apalagi yang dilakukan di kota Madinah. Yang berikutnya adalah al-iktsaru minal ibadati fi rawdatis syarif. Dengan memperbanyak ibadah di mana, Pak? Di Raudhah. Raudhah tuh karpetnya warna apa, Pak? Warna. Tapi sekarang di luar Raudhah warnanya apa, Pak? Coba pian masuk Masjid Nabawi, anunya karpetnya warna apa, Pak? Ingat-ingat, Bang, warna apa? Hijau juga kan? Baik. Nah, makanya nanti kalau datang ke Raudhah, kebetulan yang pertama, bagusnya itu datang dengan yang paham. Tapi insya Allah kalau kita sudah antri yang pakai, apa itu namanya? Pakai aplikasi itu, yaitu insya Allah sudah di Raudhah. Sudah di Raudhah. Nanti sambil memilah dan memilih, Pak. Waktu-waktu yang kira-kira kita di Raudhah itu bisa sholatnya itu agak lama. Apa yang kita kerjakan di Raudhah itu? Semua amalan ibadah silahkan dikerjakan. Sholat sunnah silahkan, mau baca Al-Quran silahkan, mau istighfar silahkan, mau sholawat silahkan, mau baca kitab silahkan, mau apapun kebaikan di sana silahkan. Ada yang datang ke situ tuh bawa permen, bagi-bagi, Pak, bagi-bagi. Kenapa bagi-bagi di sana? Ya, mengharapkan pahala sodakohnya, tapi di Raudhah. Ada yang bawa parfum, Pak. Datang sana bagi. Ada yang datang ke sana tuh, nah memang siap sudah. Siap. Sampai di sana, tapi di Raudhah. Mudah-mudahan disaksikan bahwa itu amalan kebaikan yang dilakukan di Raudhah.
Raudhah itu kenapa dikatakan Madinah itu adalah tanah terbaik? Ada beberapa hal. Yang pertama, satu tempat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di sana ada jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Raudhah itu kenapa jadi sangat mulia? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma baina baiti wa minbari", antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman surga. Maka dikatakan buqatul jannah, tanah surga yang ada di bumi itu adanya di Raudhah. Kayak bapian di situ. Nah, kira-kira kalau di Raudhah itu apa sudah kita? Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini tempatnya, di akhirat dimasukkan dalam surga di Raudhah. Ya, mudah-mudahan seluruhnya ini bisa berangkat semua ini ibaratnya. Terbayang lah kira-kira Pak, satu masjid malam hari ini tiba-tiba berangkat bareng. Ya, bayangkan. Di dunia berkumpul di Raudhah, pas di akhirat Pak, wah, alhamdulillah terkumpul aja. Yang mudah-mudahan terkumpul yang di surga beratan. Apa yang dilakukan di Raudhah itu, silakan amalan ibadah apapun. Ya kayak ini Pak, saking banyaknya ibadah yang mau dilakukan, sampai di Raudhah itu terkadang kala bingung Pak, apa yang mau saya kerjakan ini? Ya jadulun semalam, Allah Akbar, sholat sunat Pak. Karena di sana itu kan gantian. Ya kita ini tidak bisa juga Pak. Namanya orang yang mau ke sana itu orangnya banyak. Paling 10-15 menit sudah ada yang ya duyufar rahman, ya duyufar rahman, ya duyufar rahman, ya duyufar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai tamu-tamu Allah, wahai tamunya Rasulullah. Ayo gantian dengan saudara-saudara yang ada di belakang, ayo. Itu pian yang sudah salat sunat, sudah. Ya haji, ya haji, ya haji, suruhnya berdiri. Ada yang supaya jangan diusir, dipanjangkannya Pak ya, bayangnya itu. Assalamualaikum, langsung berdiri Pak. Itu kalau ketahuannya askar, suruhnya jalan sudah. Gantian dengan yang di belakang. Wah, ada yang pintar. Allahu Akbar. Waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bapian, adakah di sini yang baca surah Yasin sampai selesai Pak? Dalam sembahyang maksud ulun. Pernah lah pian baca surah Yasin sampai selesai, tapi di dalam sholat. Ada kayaknya. Tapi di sana Pak, ada aja yang sanggup. Kenapa? Sayangnya aja. Tempulu di sini lagi aja. Coba kawan di belakang mantri Pak. Makanya di aplikasinya tuh Pak, di aplikasinya itu ada jam-jamnya. Nah, jamnya itu carilah yang kira-kira bisa agak lama di sana. Bisa agak lama tuh di sana tuh kayak Pak, cari waktu masuk ke Raudhah yang bertepatan dengan waktunya sholat. Misalnya azan subuh kan jam 4. Azan subuh jam 4. Di sana malah, ingat dulu waktu itu azan subuh itu jam 4. Nah azan subuh jam 4 itu kira-kira cari di aplikasi itu yang jam 3 sekitar 40 menit. Jam 3 malam maksud dulu nah. Jam 3 40 menit. Nah pian masuk di situ, masuk pas di jam itu biasanya pas waktu sholat. Jadi pian waktu tahajud di sana masih sempat, buat istighfar di sana masih sempat. Nah lagi duduk saat itu, Allahu Akbar, azan. Nah azan itu antara azan dengan iqamah, itu waktunya juga cukup lama. Silahkan kerjakan amalan-amalan apa. Habis itu sholat berjamaah, insyaallah. Kalau bertepatan dengan waktu sholat. Ulun ingat walah waktu itu. Ulun ini hendak mempaskan dengan waktu sholat jam 3.40. Jadi pasang di aplikasi sudah dapat permitnya dapat, izinnya dapat, sudah. Rupanya malam itu ada karuan guring Mbak, tidak tenang tidur itu. Karena ini, jangan-jangan nanti coba bayangkan. Kalau kesiangan kira-kira bagaimana nih? Kesiangan itu kalau bangunnya jam 3:30 aja Pak, wah tidak sempat. Karena kita harus datang ke tempat itu kira-kira beberapa menit sebelumnya. Kalau enggak bisa ditutup sudah. Nah ini karena saking buru-burunya Pak, saking buru-burunya kadang melihat lagi di jam. Kan tadi masuknya jam 3.40, maka paling tidak ulun itu masuk jam 3:15 lah, itu masuk sudah. Jam 3:15 itu jalan sudah ke sana. Karena buru-buru, salah melihat jam.
Bukan jam 3 Pak, singkat ulun. Jam 2 tulak dah ulun. Wah, berangkat sudah ini. Pak ulun tidur kan. Jalan. Wah, jalan terlambat ini sudah. Kira ulun 3:30. Ada jam berapa Pak? 2:30 lagi. Terlambat sudah ulun ini kan. Masuk, begitu masuk. Permit ulun itu singkat ulun jam 3:40 Pak. Tapi begitu diperiksanya, barcode-nya ada, suruhnya masuk. Begitu masuk, kan antri dulu. Tidak langsung ke Raudhah kita. Antri dulu ke bagian Masjid Nabawi itu. Nah begitu antri di situ, ada yang aneh dulu ini. Kenapa masih banyak yang datang? Seharusnya ulun ini rombongan yang terakhir jam 3:40 ini. Tapi masih banyak yang datang tuh. Nah di situ ulun berdoa, ya Allah, ulun ini hendaknya masuk yang para azan ya Allah. Ini kenapa jadi jam sini nih? Udah. Bismillah. Bismillah diatur. Jadi ulun begitu datang masuk itu cari tempat yang kira-kira dipanggilnya paling belakang. Nah, supaya masuk di jam yang terakhir. Sekalinya pas ulun sembahyang kayaknya ya Indonesia ke sebelah situ jarnya. Wah, calon nih. Pacangan terpanggil paling depan ini calon nih. Cuma alhamdulillah singkat cerita caranya bagaimana Allah a'lam. Singkat cerita ya akhirnya dipanggilnya masuk di bagian yang terakhir pas mau sholat. Masuk di situ. Nah, sampai di sana Pak, Masya Allah, gembira melihat orang berburu-buru dalam beribadah. Sholat ini, sholat itu, dan segala macam. Artinya, apapun bisa pian kerjakan di sana. Mau sholat sunnah kah, mau banyak berdoa kah, apapun silahkan. Yang penting, jangan terlalu dimanfaatkan dengan hal-hal yang tidak terkait dengan ibadah. Ya walaupun husnudzon, insya Allah semua terkait ibadah. Apa ini Pak? Wah, oke ini sudah. Tapi ulun husnudzonnya itu adalah semua yang mungkin ingin sudah di Raudhah, menghubungi keluarganya yang belum bisa berangkat. Ulun ini sudah di Raudhah, nah pian doa-doa apa kira-kira, mungkin insya Allah begitulah. Kemudian yang berikutnya, ya namanya ke Raudhah ini orangnya banyak Pak. Orangnya banyak. Namanya orang banyak itu ya ada terkadang kala, kalau bahasa Inggrisnya itu Pak, tersipak Pak. Tahu kata sipak Pak? Ketendang kah? Kena kick kah? Terpukul kah? Atau apa? Dan yakin semua orang itu tidak ada yang sengaja melakukan itu, insya Allah. Pian lagi sujud, lagi sholat, lagi tenang-tenang, tiba-tiba ada yang di samping datang, set. Ya, orang kita ini ada, apakah? Allahu Akbar. Taruh sujadahnya. Kita tuh kan gitu Pak. Kalau sudah taruh sejadah tuh Pak, itu kayak kaplingan tanah Pak. Pokoknya jangan ada yang tasin. Ada yang taruh, padahal itu cukup buat berdua sejadah kita itu. Cuma karena kita ini, Masya Allah, kayak kaplingan tadi, dibatasi. Bila ada yang sembahyang tuh, supaya jangan dan kalau di sana tuh berbagi. Ada yang datang masuk. Senang, hati itu menenangkan Pak, ketika melihat ada orang datang. Kita bayangkan. Ketika kita lagi bingung cari tempat, tiba-tiba ada yang datang. Sini. Nah begitu juga kita ketika ada saudara-saudara kita yang lagi mepet segala macam. Sini. Jangan berpilih. Yang nujar orang Indonesia, sini. Jangan sampai orang anujar, jangan Pak. Jangan berpilih dan berpilih. Selalu aja datang orang sebelum datang. Satu. Yang kedua, kalau kebetulan ada yang tersipak-sipak, maafkan. Yang ketendang, pian lagi sujud, tiba-tiba ada yang melangkahi. Kenapa Pak? Malu kalau kita ribut di samping makam Nabi SAW. Nah, kalau kita dianu orang, maafkan. Kalau kita manu orang, minta maaf. Wah, namanya orang rebutan kan Pak? Ini orang itu Pak, begitu masuk lah ke Raudhah itu, ini rebutan ke sini nah. Sini. Jadi masuk loh Pak, masuk ke sini. Kenapa di sini? Yang pertama, di situ yakin di situ Raudhah. Yang kedua, dekat dengan makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
Di sini nih tengalih diusirnya Pak. Yang terpajal di situ kan. Jadi kalau kebetulan kesipak orang kah, atau taan orang. Bulan kemarin pas di situ Pak ada yang tersenggol orang tuh. Kayaknya Masya Allah. Langsung habis itu yang minta maaf. Mudah sekali Pak, meminta maaf mudah, memaafkan juga mudah sekali orang. Pak, kalau ada rezeki buat yang bantu-bantu di sana, begitu ambil duit, sekalinya tak ambil 100 rial, Pak. Duitnya sudah disiapkan nih, 5 rial, 10 rial, 20 rial. Cuma kalau pian karaudhah tinggi, anulah banyak-banyak lah Pak, berbagi banyak-banyak. 50 rial kah. Begitu keluar, kayaknya abang yang keluar, yang 100 rial. Begitu tak ambil apa ucapannya Pak? Astagfirullah, salah lah. Ambil yang 5 rial. Jadi berbuat kebaikan di sana. Nah, ya kalau sempat sholat berjamaah di sana ya alhamdulillah. Dipaskan lah waktunya itu. Oke. Jadi perbanyak ibadah di Raudhah Asy-Syarif. Selanjutnya begitu selesai, di antara yang dikerjakan di Madinah adalah ziaratu Masjid Quba wassalatu fihi. Ziarah ke Masjid Quba. Ziarah ke Masjid Quba. Ziarah ke Masjid Quba ini pian yang sudah pernah berhaji Bu umrah dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba jauh nggak Pak? Yang pernah haji umrah jauh kah? Kan ada paketnya kalau pian tuh jauh kah? Jauh lah, jauh. Karena bis kita itu keliling Pak. Aslinya Pak, dekat aja. 10 sampai 15 menit aja. Kalaunya tahu jalan. Makanya nanti kalau hajinya atau umrohnya backpacker sendiri aja, ambil yang sendiri itu tuh aja. Ada paket, kalau saya tidak salah itu di bagian sebelah kanan masjid, di bagian depannya kan. Itu ada itu, cari ya situ, keliling-keliling situ cari mana yang bayarnya berapa real kah? Paling 10 real kah? Tapi lo pribadi kada pernah naik di situ lah. Tapi dekat aja dia Pak. Dekat. Untuk ke Masjid Quba. Karena kalau kita rombongan ke Masjid Quba, waktunya itu kan terbatas. Bapak Ibu, kita sudah sampai di Masjid Quba. Yang belum berwudu silakan berwudu, sholat di sini Bapak Ibu. Barang siapa yang silakan. Habis itu waktunya cuma 20 menit lah kita kumpul lagi. Tapi kalau pian berangkat sendiri terserah pian dari situ. Dari mulai habis sholat subuh sampai jam 11 hendak di situ aja, silahkan. Kalau tahu anunya sendiri aja. Nah, apa keutamaan sholat di Masjid Quba? Masjid Quba ini para jamaah itu merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu masjid yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah Masjid Quba. La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di mana di Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kalau bahasa kita dari hotelnya lah, kemudian datang ke Masjid Quba, fa shalla fihi, dan sholat di sana, sholat lah, mau sholat wajib, sholat sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Syaratnya apa? Dari hotel sudah dalam keadaan bersuci. Bersuci sudah. Tapi kalau memang misalnya batal di tengah jalan, jangan menyarik lah. Ini masih mengikut dengan pendapat Imam Syafi'i. Wudu sudah segala macam. Begitu di bis, ada ibu-ibu. Lain ibu-ibu juga ini, ibu-ibunya masih muda. Pak ajar. Nah, kepegang akhirnya. La haula wala quwwata illa billah. Bu, saya sudah wudu tadi Bu dari rumah. Wah, tidak usah marah Pak. Apa itu? Datang, gampang aja. Nanti begitu sampai ke tempat, ambil air wudhu. Dapatlah pahala umroh mudah-mudahan insya Allah. Karena memang sudah pian niatkan dari rumah. Tapi ada yang mengaras, gara-gara pian nih.
Sopir, ulun turun dulu, Pak, mobil wudhu ke hotel jar. Balik ke hotel Pak, mobil air wudhu, enggak usah lagi. Terus aja langsung. Ya. Sholat sunat di sana. Masjid apa namanya? Masjid Kuba lah. Memang orang Kuba itu dulu Pak, dulu itu memang orang-orang yang senang dengan bersuci. Artinya wudhunya itu kada batal. Bagus Pak, orang kada batal ini bagus. Selalu menjaga keadaan suci. Tulak, musafir, wudu. Ya. Nonton Indonesia dengan Cina, wudu juga. Tapi kalah juga. Yang penting wudu gitu. Main bola, wudu jar. Mudah-mudahan menang jar. Kalah juga jar. Kenapa Pak? Kan yang diminta wudu nih. Jalan kemana wudu? Karena ketika kita wudu mudah-mudahan dijaga. Selanjutnya pada saat di Madinah yang dikerjakan adalah ziaratu maqbarati Baqi al-Qarqad. Ziarah ke makam Baqi. Ziarah ke makam Baqi. Baqi itu ini Masjid Nabawi, Pak. Misalnya kiblatnya ke sana atau susah lu menggambarkan. Misalnya ke sana apalah kiblatnya. Maka Baqi itu ada di bagian sebelah kiri, Pak. Masuknya itu hanya bisa setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Untuk laki-laki saja. Yang perempuan tidak bisa. Hanya bagi laki-laki. Ulun betakun yang sudah haji, sudah umrah. Semarang sudah ziarah ke Baqi lah. Sudah. Nanti bagi yang belum, ketika datang ke Baqi, bingung lah kira-kira. Bingung kalau baca. Karena di sana nisan itu dulu ada pertanda-pertandanya. Sudah tidak ada lagi tanda-tandanya. Datang ke sana tuh, ini makom siapa, yang di sana, siapa, tidak tahu kita. Tapi di sana itu ada makam begitu banyak macam, begitu banyak keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan begitu banyak makam sahabat. Makanya sana dulu nanti kalau pian ke Madinah, kemudian ada jadwal buat ke Baqi, minta tolong santri yang ada di sana, Pak. Santri yang ada di sana, atau jamaah umroh atau haji yang sudah tahu di sana. Ulun singkatkan aja lah. Pian begitu masuk Pak, di bagian sebelah sini itu, di situ ada makom Sayyidatuna Fatimah Zahra. Masuk pertama. Gitu. Di situ ada makom Al Hasan bin Ali, anak daripada. Di situ ada makom Al Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di situ di bagian ujung belakang ada makom Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Untuk saat ini kayaknya kalau kita mau situ Pak, kita cuma numpang lewat aja, lewat sambil berjalan itu. Nah kalau ada santri dikasih taunya biasa Pak, itu ada makom lebar yang di bagian sebelah situ makom Sayyidatuna Fatimah, maju sedikit Al Abbas Al Hasan sebelah mana, jalan terus keliling. Nah kalau dulu dibuka Pak, seingat ulun dulu masih dibuka. Itu ada makam Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu ulun taunya dari mana Pak? Pertama ulun kitabnya ada. Yang kedua memang ada santri yang memberitahukan. Kami dulu diirit Pak, ada yang bawa santri di sana. Pertama kali itu. Maaf, yang kedua. Yang pertama ulun bingung datang ke situ. Yang kedua, untung ada santri yang bawakan. Ini makam Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, kalau diizinkan buat turun ke bawah, belok kanan sedikit, nanti di situ ada makamnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada makamnya Halimah dari Bani Sa'ad atau kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Ya Mbak, begitu masuk itu, di situ ada makam Sayyiduna Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra. Di sini Pak, di sini ada makam istri Nabi, Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi itu jumlahnya ada berapa Pak? Yang meninggal dan dikuburkan di Baqi ada berapa? Ada 9.
Situ Pak, berdekatan. Di situ ada juga di sampingnya Pak, berdekatan dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perempuan. Selain daripada Sayyidatuna Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Singkatnya, bila datang ke situ Pak, apa yang dilakukan? Datang cari orang yang tahu. Cari orang yang tahu. Bila ada pemutawifnya, Ustaz, ini makam siapa Ustaz? Ini dijelaskan. Oke, itu di Baqi'. Kemudian ketika di Madinah, kita juga disuruh untuk datang ke Jabal Uhud atau ke Bukit Uhud. Bukit Uhud ini kata Nabi SAW adalah bukit yang dia cinta dengan kita dan kami mencintai ini. Bukit Uhud atau Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Di Jabal Uhud inilah kemudian banyak, mungkin sudah tahu lah dengan peristiwanya. Di sana ada, karena begitu Pak, orang itu bila meninggal, sunnahnya itu di mana dia meninggal di situ dikuburkan. Maka sahabat-sahabat yang wafat di perang Uhud dikuburkan juga di sana. Yang jarang ulun lihat dilakukan itu adalah, ini bujurlah yang ulun sebutkan ini. Pian datang ke Bukit Uhud, habis itu pian langsung ada yang naik ke bagian tempat pemanah, ya lah. Jurah. Nah, habis itu pian turun ke bawah, habis itu pian pergi ke makam, ya lah. Habis itu bulik. Ya. Nah, padahal begini Pak. Ini bagian bawahnya. Di sini gunung yang pemanah itu. Di sini masjid galak. Di sini makam. Coba pian bertarus lagi sedikit ke situ. Di ujung sebelah sana Pak. Sana lagi berjalan. Situ. Di situ ada peta tentang gambaran peperangan ketika diserang oleh Khalid bin Walid dari belakang tuh begini. Itu akan tergambar lebih jelas Pak. Di mana bukit pemanahnya, di mana diserang baliknya, kemana kemudian kaum muslimin terkepung saat itu. Namanya menapak tilas itu Pak. Maka tidak sedikit jamaah itu ketika datang situ Pak. Masya Allah. Nah, makom yang ada di situ yang masih terlihat ada dua Pak. Maksudnya makom sahabat di sana itu sebenarnya banyak. Tapi yang dikenali ada dua. Siapa makom sahabat Sayyiduna Hamzah dan sahabat Sayyiduna Mus'ab bin Umair. Di antara sekian banyak sahabat yang dikatakan wajahnya mirip dengan Rasul SAW selain di Kalbi itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair di perang Uhud tuh mungkin pernah dengar cerita lah. Ada yang menyebarkan info bahwa Rasulullah SAW itu wafat di perang Uhud. Ada kalau pian dengar sejarahnya itu kan atau baca sejarahnya. Itu yang menyebarkan pertama kali itu siapa? Namanya Ibnu Qami'ah. Penjahatnya itu Ibnu Qami'ah. Dia yang menyebarkan. Kenapa? Karena saat itu yang dia bunuh adalah Mus'ab bin Umair. Dan dia menyangkanya bahwa Mus'ab bin Umair adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan, saya sudah ini, padahal bukan. Mus'ab bin Umair. Nah, kenapa itu Mus'ab bin Umair dan Sayyidina Hamzah dan diyakini bahwa itu dua orang sahabat? Karena mungkin sudah masyhur ceritanya, pada saat di Madinah terjadi banjir, maka kemudian jasad-jasad itu kan kelihatan. Nah, termasuk jasad yang akhirnya terlihat dan dikenali. Jasadnya itu banyak yang kelihatan. Cuma jasad yang kelihatan dan dikenali itu dua. Yang pertama Sayyiduna Hamzah. Di mana dikenali Sayyiduna Hamzah? Karena dari mutilasinya. Hidung, telinga, dan dikatakan darah yang ada padahal sudah berlangsung sekitar 40 tahunan kurang lebih. Darah yang ada pada saat di perang Uhud itu masih basah pada saat jasad itu ditemukan beberapa puluh tahun kemudian. Nah, makanya orang yang mati syahid itu tidak boleh dimandikan. Karena atharus syahid, bekas syahid itu akan menjadi saksi pada saat hari kiamat. Syahid itu kan disaksikan Pak, disaksikan dia masuk surga. Orang pada saat mati syahid itu pertama kali dia mati syahid darahnya tertumpah, itu semua dosanya itu diampuni. Dosanya diampuni. Ada hadis yang cukup panjang Pak yang menunjukkan keutamaan orang mati syahid. Nah, termasuk di akhirnya dia berhak untuk memberikan syafaat kepada aqaribihi, kepada keluarganya. Orang mati syahid itu kalau disuruh hidup lagi mau lah ya? Mau Pak. Kenapa? Supaya mati syahid lagi. Supaya
mati syahid. Nah, yang dikenali di situ dua, padahal di situ sahabat yang meninggal di sana itu cukup banyak. Di mana itu di Uhud ya, di Uhud. Makanya kalau di Uhud itu, masya Allah Pak, mungkin cukup cukup menyedihkan ketika datang ke sana itu. Perang Uhud itu menang kalah Pak? Hah? Menang kalah? Pertama menang, habis itu kalah, habis itu pian perlu baca fikih sirahnya Dr. Said Ramadan Al-Buti. Pian kalau baca sejarahnya sampai di hari Sabtu aja kalah Pak. Sabtu itu selesai perang Uhud, kalah dengan segala macam kejadian. Waktu maghrib itu kan sholat berjamaah maghrib itu. Nah ternyata banyak sahabat yang ikut, bukan banyaknya, tapi ada sahabat yang ikut di perang Uhud tapi tidak hadir di jamaah itu Pak. Itu dicari oleh Nabi SAW. Bayangkan Pak. Siangnya perang, malamnya maghrib di absen. Subuh, maka Nabi mengatakan di subuh di hari Ahad, siapa-siapa yang kemarin ikut di perang Uhud, hari ini kita turun lagi. Hari ini kita turun lagi. Maka ada dua saudara, bingung dia. Karena tidak satu orang pun sahabat yang selamat ikut di perang Uhud, kecuali dia dalam keadaan pasti terluka Pak. Nah, yang dua saudara ini bingung, Kak, pian kan terluka, saya juga terluka, saya tidak bisa jalan, sampai tidak bisa jalan. Tapi Nabi mengatakan di subuh tadi yang ikut kemarin, kalau orangnya sehat tapi tidak ikut di perang Uhud kemarin, tidak boleh ikut. Pokoknya yang boleh ikut di hari Ahad itu yang ikut kemarin di perang Uhud itu. Jadi ujar kakaknya, kayaknya aja sudah, ikam kuseret lah. Ikam kuseret. Yang penting kita ikut perintah Nabi. Oh siap jalannya. Jadi diseret Pak. Tapi yang nyeret ini tidak kuat juga. Begitu akhirnya, sudah Pak, pengen lagi seret dulu. Nah makanya dikejar. Di mana orang-orang musyrikin berkemah di hari Ahad itu dikejar. Nah begitu dikejar dapat lari mereka. Nah makanya kalau dibaca sampai ke hari Ahad Pak, menang atau kalah? Menang harusnya. Baik, selanjutnya kita sambung lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Tinggal dua sih sebenarnya. Ziarah ke masjid-masjid yang sisa dan memperbanyak salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya nanti saat ini sudah watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kita akan sambung nanti setelah ziarah ini. Kalau waktunya sempat di pertemuan yang akan datang, sambung fikih ibadah selesai. Berarti sambungan fikih ibadah fikih apa Pak? Habis fikih ibadah, fikih muamalah. Apa fikih muamalah? Banyak situ Pak. Termasuk masalah jual beli, tukarlah, juallah. Habis itu apa lagi? Banyak, termasuk besandaan. Tahukah besandaan Pak? Menyandai. Nah itu bagaimana hukum? Kita akan bahas panjang lebar nanti di bahasan fikih muamalah. Kalau ada yang saya sampaikan salah kurang mau tambah tinggalkan, ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Iyyaka na'budu wa mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzuka kafun karim tahbal afwan karim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum